Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama. 1. Seorang inspektur angkutan udara ahli pertama sedang memeriksa dokumen regulasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, apa yang dimaksud dengan angkutan udara niaga? A. Angkutan udara untuk umum dengan memungut bayaran. B. Angkutan udara untuk keperluan pribadi. C. Angkutan udara untuk keperluan militer. D. Angkutan udara untuk kegiatan kenegaraan. E. Angkutan udara untuk kegiatan olahraga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut bayaran. Ini mencakup penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal yang melayani rute domestik dan internasional. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang inspektur angkutan udara ahli pertama menemukan bahwa sebuah maskapai penerbangan tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah kepemilikan pesawat udara. Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1995, berapa jumlah minimal kepemilikan pesawat udara untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal? A. 2 unit. B. 3 unit. C. 4 unit. D. 5 unit. E. 6 unit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP Nomor 40 Tahun 1995 menetapkan bahwa perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memiliki paling sedikit 5 unit pesawat udara dengan paling sedikit 2 unit dimiliki sendiri. 3. Seorang inspektur angkutan udara ahli pertama sedang menganalisis rute penerbangan. Menurut Permenhub Nomor 25 Tahun 2008, apa yang dimaksud dengan rute penerbangan dalam negeri? A. Rute yang menghubungkan dua bandar udara yang berbeda provinsi. B. Rute yang menghubungkan dua bandar udara yang berada dalam satu provinsi. C. Rute yang menghubungkan bandar udara di dalam wilayah Republik Indonesia. D. Rute yang menghubungkan bandar udara di Indonesia dengan negara tetangga. E. Rute yang menghubungkan dua bandar udara internasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Permenhub Nomor 25 Tahun 2008 mendefinisikan rute penerbangan dalam negeri sebagai rute yang menghubungkan bandar udara di dalam wilayah Republik Indonesia, tanpa memandang batas provinsi. 4. Dalam menjalankan tugasnya, seorang inspektur angkutan udara ahli pertama perlu memahami Konvensi Chicago 1944. Apa yang menjadi fokus utama dari artikel 1 Konvensi Chicago 1944? A. Pendaftaran pesawat. B. Kedaulatan negara. C. Hak lintas udara. D. Keselamatan penerbangan. E. Standarisasi teknis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa artikel 1 Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. 5. Seorang inspektur angkutan udara ahli pertama sedang mempelajari aneks ICAO terkait keselamatan penerbangan. Aneks berapa yang secara khusus membahas tentang Air Traffic Services? A. Aneks 2. B. Aneks 6. C. Aneks 8. D. Aneks 11. E. Aneks 14. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Aneks 11 ICAO secara khusus membahas tentang Air Traffic Services, termasuk aturan dan standar untuk layanan pemanduan lalu lintas udara. 6. Dalam mengevaluasi kinerja pilot, seorang inspektur angkutan udara ahli pertama menemukan bahwa seorang pilot telah melakukan pelanggaran prosedur.
Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh inspektur tersebut? A. Langsung mencabut lisensi pilot. B. Memberikan peringatan lisan. C. Melakukan investigasi dan membuat laporan resmi. D. Mengabaikan pelanggaran tersebut. E. Menjatuhkan denda administratif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah melakukan investigasi dan membuat laporan resmi. Ini memungkinkan evaluasi yang objektif dan komprehensif terhadap pelanggaran, serta menentukan tindakan korektif yang sesuai. 7. Seorang inspektur angkutan udara ahli pertama sedang memeriksa prosedur keselamatan kabin. Apa tugas utama awak kabin dalam situasi darurat? A. Mengemudikan pesawat. B. Berkomunikasi dengan ATC. C. Melakukan evakuasi penumpang. D. Memperbaiki kerusakan teknis. E. Mengatur jadwal penerbangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tugas utama awak kabin dalam situasi darurat adalah melakukan evakuasi penumpang. Mereka bertanggung jawab untuk memandu dan membantu penumpang keluar dari pesawat dengan aman dan efisien. 8. Dalam melakukan audit terhadap unit ATC, seorang inspektur angkutan udara ahli pertama menemukan bahwa seorang petugas ATC telah bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan regulasi yang berlaku, berapa jam maksimal seorang petugas ATC boleh bekerja dalam satu shift? A. 6 jam. B. 8 jam. C. 10 jam. D. 12 jam. E. 14 jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan regulasi keselamatan penerbangan, petugas ATC umumnya diizinkan bekerja maksimal 8 jam dalam satu shift untuk menjaga kewaspadaan dan mengurangi risiko kelelahan. 9. Seorang inspektur angkutan udara ahli pertama sedang memeriksa kualifikasi teknisi pesawat udara. Apa sertifikasi minimum yang harus dimiliki oleh seorang teknisi untuk melakukan perawatan pesawat komersial? A. Sertifikat Teknisi Pesawat Udara atau STPU. B. Sertifikat Keahlian Mekanik. C. Sertifikat Insinyur Penerbangan. D. Sertifikat Pilot Komersial. E. Sertifikat Keselamatan Kerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teknisi pesawat udara harus memiliki sertifikat teknisi pesawat udara atau STPU, yang dikeluarkan oleh otoritas penerbangan sipil untuk melakukan perawatan pesawat komersial. 10. Dalam mengevaluasi kompetensi personil penerbangan, seorang inspektur angkutan udara ahli pertama perlu memahami konsep human factors. Apa yang dimaksud dengan human factors dalam konteks penerbangan? A. Faktor genetik yang mempengaruhi kemampuan terbang. B. Interaksi antara manusia, mesin, dan lingkungan dalam sistem penerbangan. C. Kemampuan fisik pilot dalam mengendalikan pesawat. D. Faktor psikologis yang hanya mempengaruhi awak kabin. E. Aspek sosial dalam hubungan antar kru pesawat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa human factors dalam penerbangan merujuk pada interaksi antara manusia, mesin, dan lingkungan dalam sistem penerbangan. Ini mencakup aspek psikologis, fisiologis, dan ergonomis yang mempengaruhi kinerja dan keselamatan. 11. Seorang inspektur angkutan udara ahli pertama sedang menganalisis implementasi Safety Management System atau SMS di sebuah maskapai. Apa komponen kunci dari SMS yang harus ada menurut standar ICAO? A. Kebijakan dan tujuan keselamatan. B. Manajemen risiko keselamatan. C. Jaminan keselamatan. D.
Promosi keselamatan. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut standar ICAO, SMS harus mencakup 4 komponen. Jawaban yang tepat adalah kebijakan dan tujuan keselamatan, manajemen risiko keselamatan, jaminan keselamatan, dan promosi keselamatan. 12. Dalam memeriksa prosedur operasional sebuah maskapai, seorang inspektur angkutan udara ahli pertama menemukan bahwa maskapai tersebut tidak memiliki prosedur de-icing yang memadai. Berdasarkan Aneks 6 ICAO, apa konsekuensi potensial dari kurangnya prosedur de-icing yang tepat? A. Peningkatan efisiensi bahan bakar. B. Penurunan gaya angkat dan kehilangan kontrol pesawat. C. Peningkatan kecepatan pesawat. D. Perbaikan komunikasi antara pilot dan ATC. Pengurangan kebisingan mesin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Aneks 6 ICAO, kurangnya prosedur de-icing yang tepat dapat menyebabkan penurunan gaya angkat dan kehilangan kontrol pesawat. Es pada permukaan sayap dapat mengubah aerodinamika pesawat secara signifikan. 13. Seorang inspektur angkutan udara ahli pertama sedang mengevaluasi prosedur keamanan di bandara. Berdasarkan Aneks 17 ICAO, apa yang dimaksud dengan unpredictability dalam konteks pemeriksaan keamanan? A. Melakukan pemeriksaan secara acak. B. Mengubah prosedur keamanan setiap hari. C. Menerapkan tingkat keamanan yang berbeda untuk setiap penumpang. D. Menggunakan teknologi yang tidak dapat diprediksi. Menghilangkan semua prosedur keamanan standar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa unpredictability dalam konteks pemeriksaan keamanan menurut Aneks 17 ICAO mengacu pada pelaksanaan pemeriksaan secara acak untuk mencegah potensi pelaku kejahatan memprediksi dan memanfaatkan pola keamanan yang tetap. 14. Dalam mengevaluasi sistem navigasi udara, seorang inspektur angkutan udara ahli pertama menemukan perbedaan antara RNAV atau Area Navigation dan RNP atau Required Navigation Performance. Apa perbedaan utama antara RNAV dan RNP? A. RNAV hanya untuk penerbangan domestik, RNP untuk internasional. B. RNAV menggunakan satelit, RNP menggunakan radio terestrial. C. RNAV untuk pesawat jet, RNP untuk pesawat propeller. D. RNP memiliki persyaratan pemantauan dan peringatan on board. RNAV lebih akurat daripada RNP. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan utama adalah RNP memiliki persyaratan pemantauan dan peringatan on board. RNP mensyaratkan sistem pesawat untuk memantau kinerja navigasi dan memberikan peringatan jika akurasi yang diperlukan tidak terpenuhi. 15. Seorang inspektur angkutan udara ahli pertama sedang memeriksa implementasi program keselamatan nasional. Berdasarkan Aneks 19 ICAO, apa yang dimaksud dengan Acceptable Level of Safety Performance atau ALOSEP? A. Tingkat keselamatan minimum yang ditetapkan ICAO. B. Tingkat keselamatan yang disepakati oleh regulator dan penyedia layanan. C. Tingkat keselamatan tertinggi yang mungkin dicapai. D. Tingkat keselamatan rata-rata industri penerbangan global. Tingkat keselamatan yang ditetapkan oleh masing-masing maskapai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ALOSEP menurut Aneks 19 ICAO adalah tingkat kinerja keselamatan yang disepakati oleh regulator atau otoritas penerbangan sipil, dan penyedia layanan atau seperti maskapai penerbangan, bandara, ATC, sebagai target yang harus dicapai dalam konteks program keselamatan nasional.